Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 32 ayatnya yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya memberikan tema bagi kita semua, Tuhan mengelilingi aku. Tuhan mengelilingi aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah kita telah mengetahui bahwa di dalam konteks ini Daud sedang bersuka cita dalam menuliskan lagu ini. Dia begitu bersuka cita bagaimana indahnya hidup orang berdosa yang mau diampuni oleh Tuhan kita. Kita tahu bahwa walaupun Daud seorang raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bahkan dia adalah salah satu raja yang paling terkenal dalam kitab suci sejarah hidup orang Kristen, tetapi walaupun dia seorang raja yang begitu terkenal, tetap saja dia adalah seorang pendosa. Dosa yang paling besar yang dilakukannya adalah dosa yang telah diampuni oleh Tuhan, dan dia bersorak akan hal itu karena dia telah diampuni dari segala dosa yang telah diperbuat. Tetapi yang kita baca pada hari ini berbeda dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Setelah Daud bersyukur kepada Tuhan karena dosanya telah diampuni, dapat kita lihat pada ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada ayat yang ke-7 ini ingin menyatakan bahwa hanya Tuhan sendirilah yang benar-benar mau mengampuni, yaitu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel pada saat itu, yang pada saat itu memilih menjadi bangsa Israel sebagai milik kepunyaan Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, engkaulah persembunyian bagiku. Dan juga di bagian yang lain dikatakan engkaulah tempat persembunyianku. Sesungguhnya hal ini sama halnya Daud ingin menyatakan bahwa sekalipun kita orang berdosa, jika kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita, maka kita akan mendapatkan hati yang tenang dan damai bersama Tuhan. Bisa kita bayangkan seorang yang sedang dikejar-kejar oleh rasa akan bersalah, pasti dia akan merasa ketakutan dan mencari tempat persembunyian yang aman untuk dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan Daud. Daud berkata, engkaulah persembunyian bagiku. Artinya adalah ketika Daud merasa hidupnya itu dikejar-kejar oleh rasa bersalah, dia datang kepada Tuhan. Dia bersembunyi di balik kasihnya Tuhan, sehingga kesesakan yang dialaminya, ketakutan yang dia alami, dosa yang dia lakukan tidak lagi menghimpit dia, tidak lagi mengejar hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya Daud juga mengatakan kepada Tuhan untuk menjaga dia. Artinya adalah Tuhan tidak hanya membiarkan dia lagi untuk hidup dalam dosa terus-menerus. Jika kita melihat pada Mazmur pasal 91 ayat 1, di sana juga dikatakan bahwa persembunyian ini hampir sama dengan engkaulah penolongku dalam naunganmu atau dalam perlindunganmu. Sehingga ini menandakan bahwa kata persembunyian adalah tempat yang paling aman bagi setiap orang percaya, yaitu datang kepada Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini juga dikatakan engkau juga mengelilingi aku. Engkau juga mengelilingi aku. Ketika kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita karena dosa-dosa yang telah kita perbuat, atau bahkan ketika kita berpikir Tuhan sudah jauh daripada kita, padahal Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan terus-menerus
ada di samping kita, mengelilingi kehidupan kita, dan selalu menyertai kita. Sama halnya seperti Daud. Ketika dia berzina, dosa itu membuat dia menjadi terhimpit, dan dia berpikir mungkin dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Akan tetapi kita perlu mengetahui bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dia mau mengelilingi Daud walaupun Daud sudah melakukan banyak dosa, melakukan banyak kesalahan. Dia tidak meninggalkan, bahkan dia berkata tidak akan meninggalkan Daud. Sehingga hal itu membuat Daud luput dan bersorak-sorai karena sudah diselamatkan, sudah diampuni oleh Tuhan. Seandainya Tuhan tidak mengampuni Raja Daud, maka dia pun akan binasa. Tetapi justru dia diselamatkan, sehingga Daud merasa bahagia. Dia bersorak-sorai memuji nama Tuhan, karena dia telah mendapatkan keselamatan, dia telah mendapatkan kedamaian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam masalah yang begitu besar, atau ketika kita sedang menghadapi beberapa konflik yang terjadi dalam keluarga kita, pertemanan kita, atau dalam pekerjaan kita, maka kepada siapakah kita bersembunyi? Kepada siapa kita meminta pertolongan? Apakah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita? Atau apakah kepada orang yang memiliki jabatan yang paling tinggi? Atau hanya kepada Tuhan? Atau hanya kepada harta benda kita? Atau pada hal-hal lainnya? Mari kita menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Dari kisah Raja Daud ini, kita juga dapat belajar bagaimana seharusnya kita menghadapi kesesakan, ketakutan, kecemasan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan bersembunyi kepadanya. Karena hanya itu yang akan terus, karena hanya Tuhan yang akan terus mengelilingi kita, mengelilingi kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan bersorak-sorai sama seperti Raja Daud yang telah bersorak akan pengampunan yang telah Tuhan berikan dan juga penjagaan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi pedoman bagi kita bahwa ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau meminta maaf, mau menceritakan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan turun tangan, bercampur tangan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya itu, saudara-saudara yang terkasih juga akan dijaga selalu oleh Tuhan, sebab kita ini adalah kepunyaannya. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi relevansi bagi kita bahwa pengampunan dosa terhadap Tuhan itu sangat nyata. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memberkati kita. Shalom.